Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hena Putri Hidayah dari kelas BKM 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang vertical effacement and dilation. Nah, ini adalah tentang kelahiran ya. Yang pertama, pada gambar pertama ini itu adalah tahap effacement. Nah, di sini serviks masih tebal, panjang dan tertutup sempurna. Di sini panjang awalnya tuh sekitaran 3 sampai 4 cm. Lalu pada gambar kedua itu adalah tahap kedua, yaitu dilation. Di sini kontraksi mulai terasa ringan dan penipisan serviks juga mulai ditandai dengan 4 sampai 6 cm pembukaan. Lalu pada gambar ketiga itu adalah dilation kedua, yaitu di sini serviks lebih tipis 80 sampai 90 effacement dan pembukaan dari 6 sampai 8 cm. Di sini kontraksi sudah mulai terasa sakit. Lalu pada tahap terakhir ialah tahap keempat, yaitu tahap lengkap. Di sini serviks sepenuhnya menipis 100% dan membuka 10 cm. Bayi siap dilahirkan dan di sini kontraksinya tuh sangat kuat. Proses persalinan, adapun proses uterus setelah melahirkan itu, nah di sini ada 9 hari pertama, yaitu pada hari pertama fundus uteri atau bagian atas berada di sekitar tingkat pusar. Di sini rahim benar-benar masih tertutup karena habis dari kontraksi. Pada hari kedua, nah dia turun lagi. Fundus mulai menurun sekitar 1 cm di bawah umbilikus. Nah, umbilikus itu apa? Umbilikus itu adalah pusar. Di sini kontraksi masih terasa untuk mengurangi ukuran rahim. Nah, pada hari ketiga, fundus itu turun lagi sekitar 2 sampai 3 cm di bawah pusar. Di sini lokia masih keluar. Nah, pada hari keempat, fundus turun lagi sekitar 3 sampai 4 cm di bawah pusar. Di sini ukuran rahim sudah mulai mengecil dan otot rahim mulai mengencang. Nah, pada hari kelima, fundus itu berada 5 cm di bawah pusar di antara pusar dan simfisis. Di sini pendarahan semakin berkurang dan dari yang merah berubah kepada kecoklatan. Nah, pada hari ke-6, fundus turun lagi 6 cm di bawah umbilikus. Di sini rahim mendekati ukuran sebelum hamil. Habis itu pada hari ke-7, fundus mulai berada di dekat pubis dan sebagian besar jaringan plasenta dan sisa kehamilan telah terbuang. Nah, pada hari ke-8, fundus itu telah menurun lagi ke rongga punggul. Nah, di sini lokia semakin sedikit dan berwarna putih. Lalu pada hari ke-9, fundus itu tidak lagi teraba dari luar. Dia sudah masuk ke dalam rongga punggul dan rahim kembali ke ukuran normal sebelum kehamilan. Nah, setelah kita melahirkan, pasti kita akan menghadapi yang namanya tahapan darah nifas. Nah, tahapan darah nifas pada perempuan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama lokia rubera. Ini merupakan darah yang berlangsung selama 1 sampai 3 hari. Adapun warnanya tuh merah kehitaman. Volumenya seperti darah haid berat. Darah yang keluar itu bersamaan dengan sisa-sisa jaringan plasenta, languio dan mekanium. Lalu pada proses yang kedua itu adalah lokia saguelenta. Itu berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Adapun warnanya tuh warna yang berubah dari merah hitam ke merah muda. Volume darahnya mulai sedikit, darah keluar bercampur dengan lendir. Lalu pada proses yang ketiga ialah lokia serosa. Ini berlangsung selama 7 sampai 14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volumenya lebih sedikit daripada lokia saguelenta. Darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Lalu proses yang keempat itu adalah lokia alba, berlangsung 14 hari ke belakang. Adapun warnanya itu sudah bening putih. Di sini merupakan tahap pemulihan. Cairan yang mengandung itu mengandung selaput lendir, serviks dan selaput jaringan yang mati. Nah, tadi kan saya telah menjelaskan tentang proses kehamilan, proses bersalin, proses tahapan nifas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ibu yang mengasihi dan struktur payudara. Nah, pada gambar yang sebelah kiri pojok atas, kita sudah sama-sama melihat bahwasanya ada 3 struktur yang terbagi dalam ASI. Nah, yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus itu adalah bagian yang memicu pelepasan
prolaktin. Nah, prolaktin itu apa? Prolaktin itu adalah produksi ASI dan dia juga memicu pada pelepasan oksitosin, yaitu apa? Yaitu kontraksi otot untuk pelepasan ASI. Nah, pada bagian bawah di sebelah kiri atas itu ada pituitari yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama anterior, yang mana dia menghasilkan hormon untuk menghasilkan prolaktin, yaitu produksi ASI. Sedangkan yang kecil itu adalah posterior, yaitu menghasilkan hormon oksitosin untuk kontraksi otot payudara dan pelepasan ASI. Nah, pada penulisan saya telah menulis pada rangsangan saraf hipotalamus, yang mana ketika bayi menyusui, rangsangan dari bayi waktu pas pengisap itu memberi rangsangan kepada puting susu yang dikirim ke hipotalamus untuk mengaktifkan pelepasan hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, pada struktur payudara di bawah yang telah saya jelaskan, itu kan ada ASI. Nah, di dalam ASI itu ada strukturnya lagi. Yang pertama adalah kelenjar susu. Kelenjar susu itu, di dalam kelenjar susu itu terdapat dua struktur, yaitu ductus dan alveoli. Nah, yang mana ductus itu merupakan saluran yang mengalirkan ASI dari alveoli ke puting susu. Saya kan telah menjelaskan. Dari tadi saya telah menyebutkan alveoli. Nah, alveoli itu apa? Alveoli itu adalah struktur kecil dalam payudara yang menghasilkan ASI. Nah, lalu yang membantu ASI untuk mengeluarkan sel alveoli ke ductus itu adalah sel otot, yaitu yang mengelilingi alveoli yang berkontraksi karena oksitoksin untuk memeras ASI keluar. Nah, adapun samping sebelah kanan saya yang merupakan struktur payudara ini ada 8 struktur, yaitu yang pertama paling belakang dinding toraks. Dinding toraks ini merupakan bagian tulang dan otot yang mendukung payudara agar tetap tegak. Lalu di bawahnya itu ada lagi otot dada. Nah, otot dada ini terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan kepada struktur agar terus bergerak. Lalu di bawah otot payudara yang menggelejar warna ungu ini, yang besar-besar di tengah-tengah ini, itu adalah lobus, yaitu unit paling besar di payudara yang terdiri dari banyaknya alveoli dan ductus. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwanya kan alveoli ini mengandung produksi ASI dan ductus ini tadi adalah saluran yang mengalirkan ASI dari alveoli. Nah, adapun yang membantu ductus ini supaya ke puting itu adalah saluran susu, yang mana jaringan ini membawa ASI dari alveoli ke puting susu. Nah, adapun ketika melihat struktur payudara itu pasti ada kehitam-hitaman di puting susu. Nah, itu namanya areola. Mereka merupakan area yang berwarna gelap di bawah puting yang membantu bayi untuk menemukan puting. Lalu, yang terakhir ialah puting susu, tempat keluarnya ASI dari saluran susu tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.